Baik, mari kita awali pertemuan BSK kita dengan doa mohon pertolongan Tuhan. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini untuk pertemuan kami setelah 1 minggu. Tuhan berkenan menyertai segala aktivitas kami, kehidupan kami, dan kami bersyukur boleh bertemu kembali secara virtual Tuhan dalam Bible studi kami Tuhan saat ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Urapi hamba-Mu Pak Undarka, Tuhan pakai memperlengkapi beliau agar apa yang disampaikan semata-mata sesuai kehendak Tuhan dan jadi berkat bagi kekuatan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan juga yang boleh menolong mereka agar boleh bersama belajar dengan kami malam ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom lagi ya buat kita semua. Baik, seperti saya bicara kemarin bahwa sekarang saya nggak mau cepet-cepet ya. Kita mau belajar bersama, berjalan, bertumbuh bersama, dan nanti berbuat bersama gitu ya. Jadi sebagai sahabat, kalau nggak cepet-cepet nanti kita ya nggak pelan sekali sih, tapi kita untuk mengerti, kita mau belajar kebenaran sampai mengerti betul ya, sehingga kebenaran itu akan memimpin kita. Apa yang kita percayai, kebenaran itu akan mengawal pikiran kita sampai nanti harapan saya behavior tingkah laku kita akan berubah sesuai apa yang kita percaya itu ya. Baik, yang pertama mungkin sekitar 20-30 menit kalau boleh kita tanya jadwal atau diskusi sekalian materi yang minggu lalu ya, yang saya rasa pengantar ini harus saudara dan saya ngerti betul pengantar ini ya, bahwa tujuan hidup setiap orang percaya, orang Kristen sudah jelas ya. Jadi kita sudah tahu roadmapnya kemana, yaitu memuliakan Tuhan baik selama di dunia ini dengan berbuah lebat maupun nanti secara setelah kita meninggal atau nanti setelah kita hidup bersama dengan Kristus, kita sebagai mempelai Kristus di Wahyu 19 ya. Tujuan kita harus melihat di surga bahwa nanti gerejanya ya, kita semua orang percaya umat Tuhan itu nanti akan jadi istri Kristus menikah dalam perjamuan nikah anak domba itu ya. Silakan, ayo saya harap saudara harus berbicara semua ya, jadi kita bisa kebenaran itu tidak sekedar diajarkan ya, tapi yang penting nanti dengan diskusi, dengan tanya jawab kita akan punya kebenaran yang sama ya, seperti di 2 Timotius 16 itu ya, bahwa firman Tuhan itu ya, segala tulisan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar ya. Mengajar itu sampai kita semua yang belajar untuk berbaca Rasul ya, kita benar-benar dapat belajar firman Tuhan kebenaran itu ya, prosesnya tanya jawab, diskusi sampai kita ngerti kebenarannya ya. Kalau itu terjadi biasanya akan dikatakan di 2 Timotius 16 akan menegur, akan memberitahu kesalahan kita ya. Kita yang keliru akan dibenari, buah yang bukan anggur akan dikasih tahu dan firman Tuhan ini bukan yang kuinginkan, bukan seperti ini, tapi harusnya anggur, buah yang dulu atau duku atau apa gitu ya, tapi harus jadi anggur gitu. Jadi itu kemudian memperbaiki setelah tahu kesalahannya ya, memberitahu yang benar yang baik bagaimana, memperbaiki tingkah laku. Nah setelah itu yang terakhir baru mendidik orang dalam kebenaran, jadi kebenaran. Nah saat itulah kita akan akan berproses dan berprogres, bertumbuh, berbuah semakin lebat. Tentunya ada nanti tambahnya ada 2 hal lagi ya, dengan diposisikan dengan firman Tuhan itu yang logos, plus nanti kasih Kristus ya. Selain Roh Kudus ada kasih Kristus ya, yang mentaati perintahnya itu penting.
silakan siapa dulu. Saya harap ini semua berbicara ya, jadi supaya kita saling terbuka ngerti pemahaman kita sampai di mana. Monggo, silakan siapa dulu yang setelah dengar kembali ya rekamannya itu. Ada yang bertanyakan dulu, mungkin Pak. kita Pak. Q&A dulu ya. Ya, Bisa dulu Pak. silakan. Pak Onda, yang Ya, terkait Matius 7 ayat 16 yang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, itu kan sebenarnya artinya kalau bukan menilai ya, maksudnya kita bisa mengetahuinya kan nggak bisa mungkin bertemu sekali dua dua maksudnya nggak bisa, tapi mungkin kita harus ke orang kan harus mengenal apa ya, mungkin kehidupannya baru kita bisa mengetahui buahnya gitu loh Pak. Ya nggak bisa hanya bertemu sekali dua kali gitu, apalagi kalau dia seorang pembicara gitu kan nggak bisa ya Pak. Harus mengenal kehidupan kesehariannya ya Pak Onda. kita lihatnya bisa dua hal ya. Yang pertama tentunya seperti kalau kita mengacu di Matius itu ada buah pertobatan, ya. Ada buah pertobatan. Jadi bagi kita sendiri, sayanya, akunya, itu kita harus mengalami itu. Ada hal yang ditinggalkan manusia lama, dibuang, ya, manusia barunya muncul. Jadi proses buah pertobatannya harus muncul. Apa ya? Opposite-nya, kan keterbalikannya itu penting itu ya. Seorang yang seperti yang 428 tuh ya, seorang pencuri, ya, nggak usah katakan bertobat, sudah tahu prosesnya bertobat. Hendaklah jangan mencuri lagi, tapi melakukan pekerjaan yang baik, yang benar, dalam arti bekerja keras dengan tangannya sendiri, ya, supaya nanti ujungnya dia bisa memberi. Jadi yang tadinya dia mengambil, sekarang memberi. Jadi ada itu kita akan merasa orang lain yang ketemu kita sekali dua kali mungkin tidak lihat proses buah kita, tapi kita tahu dulu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya orang-orang pun yang sudah baru ketemu saya dua kali, kalau toh kita sudah berbuah dengan benar, bagi buah roh, minimal dia akan merasakan dari ucapan kita, ya, merasakan kasih itu akan muncul. Gitu. Karena buah itu semua orang kan senang mesti. Ya, kan? Yesus lihat pohon Arab, dia pengen makan buahnya. Hampir setiap orang itu kalau ketemu orang mau kenalan, biasanya lihat buahnya, walaupun langsung nggak langsung gitu loh. Ngomong sebentar, dia akan merasakan. Contohnya misalnya ya, di Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, akan disebut anak Allah. Damai itu apa ya? Tiranai atau shalom itu bisa dirasakan ya, ketemu ya. Membawa damai, peacemaker ya. Dia akan rasakan dari orang yang sedang apa, jalan ketemu semua banyak masalah, ketemu kita belum satu dua kali aja sudah merasa ada air yang sejuk gitu, tenang. Nah, gitu-gitu seperti itu. Yang kedua, sebaliknya kalau kita memulihkan orang, ya, kita mentoring atau memulihkan orang, ya, yang kita pulihkan, kan sebenarnya berbuah, kita pergi menghasilkan buah, ya, buah-buah orang-orang yang kita menangkan ini, itu kita dampingi, kita mentoring. Ya. Harusnya tiap ada, dan saya juga perlu mentor sih yang melihat terus, karena prosesnya berbuah, ingat ya, berbuah sekali, dibersihkan. Nah, yang bersihkan ini kan harusnya Bapak di surga, yang owner itu. Tapi Bapak di surga biasanya memakai siapa? Memakai gembala. Kayak Petrus dikatakan, gembala domba-dombaku. Ya. Jadi ada orang, bahasanya lebih sederhananya, ada mentor-mentor yang ketika saya ini sudah berubah, sudah merasa berbuah, tapi kan ini prosesnya kan berbuah semakin terus sampai lebat memuliakan Tuhan. Nah, perlu ada mentor yang mengasihi saya, yang mengasihi Anda, yang sungguh-sungguh berani ngomong terus, ini yang masih kurang, ini yang masih kurang. Nah, sebaliknya kok ada dengan orang yang kita muridkan seperti itu. Nah, banyak orang, termasuk kita, para pendeta, para gembala, ketika lihat jemaatnya sudah mulai berubah, apa yang kita muridkan berubah, kita udah senang kita. Berarti kan kita, oh tidak, lebih diawasi. Saya bayangkan kalau anggur itu ya, jadi mungkin ada benalu-benalu di baliknya itu loh, nggak tahu kan. Kita berani, memang sakit, dibersihkan, dipakai itu sakit. Nah,
kasih itu seperti itu. Mentor itu seperti itu, mentor. Gembala seperti berani. Tujuannya demi berbuah lebih banyak. Ya, nah kita saksi sedikit ya. Jadi berbuah itu pertama kali nempel itu harus berbuah dulu. Tapi berbuah yang kelanjutannya, menekan jiwa lalu sampai buah apa muncul, itu prosesnya tidak ada lain, hanya dengan pembersihan dengan firman Tuhan. Bersih itu kadang pengudusan ya, terus menerus. Dan yang berani buangin yang keliru-keliru ini, itu harus orang yang mentor yang mengasihi kita. Lihat, masih ada kecil-kecil, tapi harus dikasih tahu biar semakin sempurna. Jadi ada dua hal begitu Pak. Dari kita, ya, dan kita memberikan orang lain, prosesnya kita harus mengamati begitu. Tapi yang sederhananya, kalau kita sudah berbuah benar Kristus, orang kalian ini ada Yesus, buahnya ada anggur, pokoknya anggur, buahnya harus anggur. Itu mesti orang awal pertama kali permainan kita mesti dia ada rasa damai sejahtera. Ya karena begitu Pak Tio. Ya, makasih Pak. Gimana? Ya, saudara kalau mau lagi nggak apa-apa, yuk kita diskusi lagi ya. Jangan sungkan, ini kita akan sahabat. Sampai ngerti kebenarannya itu penting. Ada yang mau sedikit nambah atau menanggapi yang dari Pak Andia, boleh kita saling sharing gitu ya. Nanti terakhirnya di saya lagi ya. Jadi misalnya diskusinya antar kita, nanti terakhir nanti saudara misalnya saya yang ngambil kesepakatannya di saya ya. Alurnya begitu biar lebih enak. Masih ada? Ayo. Ini suatu yang harus sampai kebenaran ya. Ini saya nggak ngomong masalah iman lagi ya. Apa yang iman, keluarkan iman nggak. Saya mau sampaikan masalah kebenaran. Kebenaran itu harus berproses sampai kita masa merdeka. Mengetahui orang dari kebenaran yang membuat kita merdeka, yang membuat kita itu. bisa berbuah itu kebenaran. Nggak bisa cuma Ya. Yang sebentar logos itu atau kita mau belajar. Pak Undar, Kak, aku mau nanya. Ya. Misalkan gini kan, ya kita kan kadang-kadang suka oke lah kita udah berjemaat di suatu gereja, kan terkadang kan kita juga sering dengar yang lain-lain. Nah dalam proses ini kita berbuah, apakah kita fokusin dulu ke yang di tempat kita berjemaat, tanpa istilahnya kita jangan jajan dulu ke kiri kanan gitu loh. Jadi istilahnya difokus di satu, sehingga kita bisa mengerti maunya seperti apa, sehingga benar-benar kita bisa bersih gitu Pak. Apakah karena kita banyak dengar kiri kanan itu mempengaruhi nggak Pak dalam proses berbuahnya kita? Kalau sejatinya semua ngomong kebenaran, tidak akan saling mempengaruhi. Ya. Jadi ini saya harap ya dengan BSK ini Anda semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi nanti kalau Anda sudah berjemaat, satu harus ya, di situ ada kayak bahasanya itu kita ditanam gitu ya, kita Kristus tapi untuk khusus yang ada lokalan. Kalau kita lihat kitab sama kan Efesus, Galatia itu lokal begitu ya. Ada kalau di Yohanes 10-nya kita harus ada satu kawanan dengan satu gembala. Ya, itu di situ kita akan bertumbuh dan berbuah. Itu sama di Efesus 4, 11 sampai 16. Di situ kita akan belajar melayani karena gembala kita juga mentor kita akan berproses berbuah di situ. Ya. Nah, untuk dengar kiri kanannya, saya harap Anda bisa memilih. Kalau hal seperti BSK begini, ya, saya ini mau coba, saya mau sharing tentang kebenaran yang harusnya ya tetap akses saya mungkin ya. Tapi kalau saya berharap semua orang yang dengan BSK ini bisa mengalami apa kayak gini loh. Kayak Anda satu sekolah, tapi Anda kadang orang perlu belajar les gitu ya. Yang paling gampang misalnya apa ya, misalnya bahasa Inggris. Banyak orang-orang yang les bahasa Inggris bukan karena dengan pelajaran bahasa Inggrisnya, tapi conversation-nya atau TOEFL-nya gitu-gitu ya. Tapi itu membantu dia gitu. Ya. Mungkin nggak kaitan langsung dengan pelajaran bahasa Inggris di sekolah, tapi dia tetap sekolah di situ. Nah, yang paling baik sementara seperti itu pasti. Jadi Anda dengar
belajar sesuatu yang mendorong kita ini semakin mengerti firman Tuhan, dan nanti buahnya tetap di dalam dulu sebelum kita keluar. Ya. Misalnya Anda dengar sekarang hari ini secara saya hampir semua gembala tahu kok, tidak ada jemaat yang bisa diikat, ya, karena ada YouTube misalnya, toh. Online banyak, ya, yang bisa diikat. Nah, tapi saudara terbuka. Jadi ketika diskusi di komsel, maka ikut komsel gereja gitu ya. Karena dengan diskusi demi diskusi, ya, nanti secara otomatis yang kita baca kebenaran ini akan Anda keluarkan sih ya, Mas. Diskusi PA itu keluar. Nah, nanti gembala selnya atau pimpinannya yang akan tarik benang merahnya. Ini benar atau tidak benar begitu. Itu penting. Tapi sekali lagi, rumah kita itu tetap di jemaat demi jemaat. Karena di situ gembala kita sebagai mentor begitu. Ya. Itu penting. Jadi saya tidak mengambil peranan gembala, ya, pusat iman, tapi saya mau sharing tentang kebenaran yang saya harap saudara memahaminya, nanti bisa menopang Anda dalam pelayanan gereja lebih maksimal, lebih cinta Kristus, lebih cinta gereja. Karena ada banyak orang-orang Bapak Tuhan yang tidak bergereja, itu seringkali bicaranya sesuatu yang mungkin malah menentang gereja. Nah, itu Anda jangan dengar. Jangan dengar. Dan saya akan saya coba tidak akan menyinggung memasuki wilayah-wilayah yang doktrinnya spesifik, misalnya tentang kremasi. Itu menarik, toh. Itu ada gereja A, gereja B, gereja B masing-masing. Urusan nggak usah begitu. Saya mencoba cari di akarnya apa sih sebenarnya kremasi, apa hormat itu apa, asal bilang begitu. Demikian Mas Steve. Jadi Anda kalau belajar sesuatu dari luar, ya, sebaiknya Anda cari-cari dengan hamba Tuhan yang memang ngajarnya membuat Anda itu makin cinta Yesus dan makin cinta gereja. Itu penting. Begitu Mas Steve, ya. Oke, baik Pak. Enggak, soalnya kan kalau aku kenapa aku tanya gini kan pertamanya aku kan suka pasang di status kan bacaan hari ini apa gitu. Nah, terkadang juga ada beberapa teman yang yang tahu gitu juga saling share gitu loh. Gitu. Jadi kalau ya aku sih ya bersyukur lah di banyak istilahnya ada yang share gitu. Cuman apakah bisa mempengaruhi nggak, itu aja sih Pak gitu loh. Loh, yang kedua, kalau bagi Andanya harus mempengaruhi. Gitu. Jadi mempengaruhi ke orang-orang yang sering itu. Makanya gini, harusnya ya kita ini kan saling menasihati, saling mengasihi gitu loh. Ya. Di situ ya saling memberi, harusnya sharing dia ada dapat apa, ada beri apa, pengertian seperti apa begitu. Cuma sekali lagi kalau udah ada hamba Tuhannya, nanti makin bisa rame, ya kan? Nah gitu-gitu. Liar gitu ya Pak ya? Bukan liar, nanti yang lebih susahnya debat. Kalau itu berbagai macam gereja, kalau debatnya mengarah ke doktrin, tidak selesai nanti. Ya udah, jangan debat doktrin. Ya kembali ke Alkitabnya aja, kita percaya begitulah. Ya, begitu. Tapi keterbukaan sharing itu buat saya baik. Biar kita saling menerima. Ya. Makanya saya menunggu kalau Anda bisa belajar biasa kayak gini ya. Anda beri masukan, misalnya kalau gereja kami, saya mengalami seperti ini, gimana Pak? Ya. Jadi kalau saya tahu itu menyinggung masalah-masalah yang didoktrin kuat di gereja Anda, saya tidak menjawab yang secara khusus, akan secara umum. Tapi saling berbagi ini penting pasti. Anda ya sharing aja. Kalau agak nyimpang ya Anda sharing, kalau enggak ya Anda berdoa gimana Tuhan jawabnya begitu ya. Jadi tiap-tiap orang selain ada gereja, khusus ada gereja yang soalnya. Ya kita saling mengerti bahwa setiap gereja yang beda denominasi, beda doktrinnya, itu juga saudara kita. Gitu. Memulai itu banyak gereja. Itu penting loh. Ya. Itu jangan sampai tahu ceritanya itu ya. Mungkin siapa yang dengar Pak Anda pernah dengar cerita John Wesley? John
Saya suatu saat itu mendirikan Wesleyan ya, metodis di sini metodis. Ya. Suatu saat dia berbuat dua hal di gerejanya. Dia ngomong begini, nanti akan ada dua hal yang ketika kita meninggal akan membuat kita terkejut. Heran. Yang pertama, kalau kita masuk surga, ya, nanti kita akan kaget luar biasa. Di surga nggak ada yang kita kenal. Yang kedua, kalau kita di neraka, kaget kita. Ternyata banyak yang kita kenal di neraka. Itu bang gitu. Nah, dia tambah sedikit. Nanti jangan sampai Anda cari orang metodis di surga. Tidak pernah ada orang metodis di surga. Di neraka banyak. Kan di surga itu bukan masalah doktrinal lagi, bukan masalah denominasi lagi. Tapi masalah tubuh Kristus, bagaimana orang-orang yang mengasihi Kristus biasa manusianya. Berbuat lebat semua kemuliaan Tuhan. Ya. Kita hanya mau mengasihi Yesus. Kalau mengasihi Yesus itu sesama anggota, sesama saudara, begini nggak akan bakal ribut. Doktrin penting sekali. Tapi yang terpenting, doktrin itu kan diambil dari firman Tuhan sesuai dengan waktu dia pendirinya dan visi apa yang pertama kali itu. Makanya ketika Martin Luther reformasi itu kan dia ngomong dua hal. Doktrin bisa berkembang kata Martin Luther. Tapi yang dua hal yang tidak boleh berubah. Satu, Alkitab itu firman Allah. Yang kedua, Yesus Kristus itu Allah. Ya, bagi selamat. Itu seperti jalan. Itu penting buat kita semua ya. Jadi doktrinnya boleh berisi di dalamnya boleh. Tapi kalau nyimpang, ada beberapa aliran ya. Tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Dia yang sebagai Tuhan ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun jadi Tuhan. Ada gereja tertentu yang seperti itu. Contohnya Saksi Yehova. Dia tidak mengakui Yesus Allah sejak awal. Itu nggak benar Pak. Ya, jadi Anda tahu. Jadi ada jalan itu ada kiri kanannya, aspalnya di tengah. Nah, kiri kanannya itu ada orang ngomong Alkitab itu bukan firman Allah, wah bahaya. Hari ini hati-hati loh. Banyak orang ngejar nubuatan hari ini. Ya. Iya, orang ngomong Nabi A, Nabi B. Jadi daripada Alkitab, ya, dia percaya nubuatannya daripada Alkitabnya. Pada Alkitab itu juga isinya nubuatan kejaman, di Wahyu 24, atau 24 dan di Wahyu. Itu kita harus percaya lebih dulu. Yang di luar Alkitab itu bisa diuji, belum tentu itu dari Tuhan. Ya, berapa banyak hari ini, ya jangan sampai orang-orang BSK juga nanti seperti itu ya. Jadi kita lebih percaya ke hamba Tuhannya yang punya karunia nubuatan. Itu perlu diuji. Nah kalau kita ya ngerti kebenaran, nggak akan bisa ngerti. Itu tadi ya dibedakan antara gereja lokal, gereja lokal dan yang am. Ya, apa-apa yang Anda boleh tidak boleh apa ya sesuatu yang kayak di Yesus dan Alkitab itu jalurnya begitu. Diskusi tajam nggak apa-apa ya. Tapi tetap kembali ke gereja Anda begitu. Karena sekarang jemaat ada berjemaat yang benar semua lah, nggak ada yang kasih Yehova, nggak ada lah ya. Dekat rumah ada Pak. Loh, ada ke situ? Enggak. Oh lah iya, maksudnya BSK nggak ada toh? Loh, Nggak ada. itu kenapa gede? Salah satu tokohnya itu besanan sama om saya malah. Itu lucu tuh, om saya mantu dari GKI ya, GKI Katolik itu. Itu besannya ternyata tokohnya Saksi Yehova. Kemeja sama saya diskusi. Ya itu hati-hati. Nanti kalau ada levelnya masuk hamba, ada udah belajar kebenaran ngerti betul ya. Ya belajar teologi lah pasti. Banyak tahu sekarang teologi yang gratis ya, belajar yang sedikit-sedikit ngerti kebenaran gitu. Jadi Anda bisa tanggapi orang Saksi Yehova bisa tahu gitu. Baik, saya bersyukur dengan pesat ya dengan Pak Budi itu. Pesat itu waktu saya di sana, pertama saya pelayanannya bagian
background-nya para pendeta yang ngatur pertemuan para pendeta sampai 5 minggu itu. Jadi saya harus ngomong di antara semua denominasi yang ada. Itu saya belajar betul setiap gereja. Bagaimana saya ngomong sesuatu kebenaran yang tidak bingung semuanya, tapi mereka bisa lebih maju dengan apa yang saya sharingkan, dengan pesan sharingkan. Meskipun dengan pesan. Ya. Termasuk saya hari ini ketua denominasi. Baik, masih ada? Masih Pak. Ya. Sampai saudara, bagian pertama yang kita pembuka itu adalah ngerti betul, plek, baru kita lanjut lagi. Jadi nggak cepat-cepat, tapi saudara memahami, percaya betul, menjadi kebenaran yang kita percayai sehingga mengubah rasio pikiran kita, sehingga mengubah tingkah laku kita. Nanti berbuahnya berbuah dengan benar. Gereja, sesama keluarga kita, teman-teman kita ngerti, senang dengan ada perubahan itu kita. Senang itu belum tentu selamanya. Antikris yang nggak suka, nanti pasti ada aniaya kan. Ya, satu lagi kalau boleh saya lanjutkan. Masih ada atau 2 lagi, 3 lagi ya Bapak, kalau Anda sampai ngerti betul kebenarannya. Masih ada? Sambil jalan begini ya. Tadi saya tambahkan lagi, selain Roh Kudus dan firman Allah, saudara seperti ranting bisa melekat sungguh-sungguh sama jadi mempelai, maksudnya berbuah lebat memuliakan Tuhan dan jadi mulai memuliakan Tuhan. Satu lagi, kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi dengan segenap hati, segenap kekuatan, jiwa dan akal budi kita. Kalau mengasihi Allah itu Yesus jelaskan, kalau mengasihi aku, kita akan mentaati, melakukan segala perintahnya. Jadi ngerti ya. Kalau berbuah itu dalam rangka mentaati segala perintahnya, lakukan kalau bisa berbuah. Berbuah nggak bisa dipikiran. Saya singgung ya. Misalnya saya akan tegaskan tuh, berbuah itu sesuatu kalau dikaruniakan Tuhan kemuliaan itu ya. Itu yang jelas berbuah itu bukan jadi orang kaya punya duit banyak, tidak. Pastilah kita berbuat dengan banyak memberi, tidak, tapi dengan hati yang mengasihi, ya memberi karena kita mengasihi orang-orang, itu buah betul. Tapi duitnya nominalnya bukan buah, karena Tuhan yang memberi semuanya. Jadi etos kerja itu kalau rajin bertekun buah itu. Ingat ya di Matius atau Lukas 8 yang tentang berbuah ya. Berbuah itu akan muncul ya, yang 100 kali lipat, 60 kali lipat dalam ketekunan. Ada prosesnya berbuah itu. Jadi ketika kita melakukan perintah Allah, mengasihi itu awal nanti terus jadi kebiasaan, jadi karakter, itulah buahnya. Kasih itu penting. Ini yang saya mau sampaikan, kenapa kita perlu komitmen. Saya bukan maksa, tidak. Ya. Karena mengasihi belajar Alkitab itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Itu sambil lalu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Ya, mungkin kita orang pintar bisa, tapi nggak jadi kebenaran apa-apa. Dengan segenap persiapan sungguh-sungguh, ya. Ulang lagi ya, ini kalau konteksnya BSK ya, atau khotbah gereja, dia juga harus ulang lagi. Khotbah gereja pendetamu Anda tidak bisa langsung mengerti, pasti tidak bisa lah. Ulang 2-3 kali, Anda catat di gereja, dan kan mengerti. Sampai mengerti, ini kebenaran yang tidak akan pernah aku tukar dengan apapun juga. Itu kebenaran namanya. Ya. Sampai kita merdeka ikut Yesus. Bertemu dan menang. Kasih itu penting. Nanti kita akan belajar ya. Itu kan penting, dasarnya mempelai itu ya. Mempelai itu dasarnya kasih kan. Wajib berbagi. Oke, saya sekarang masuk satu hal ini ya. Saya mau coba contohnya Yohanes. Injil Yohanes dan Wahyu ini satu orang yang nulis, Rasul Yohanes kan ya. Kita tahu itu ya, Rasul Yohanes yang nulis ya. Ya, Rasul Yohanes yang nulis. Cuma saya sudah singgung sedikit ya. Jadi sebenarnya urutannya waktu begini. Rasul Yohanes ini menulis Wahyu duluan. Ketika
dia dihukum di Pulau Patmos, gitu, itu dia dapat wahyu, dia nulis wahyu. Itu tahun 91-92 dikeluarkan. Jadi ketika wahyu ditulis, ini jadi sudah tua betul. Petrus sudah mati kira-kira 20 tahun lebih, Paulus sudah mati sekarang 20 tahun lebih juga, ya, di Roma mereka masih hidup. Tulis wahyu. Saya coba menarasikan begini ya. Jadi ketika Yohanes suruh tulis wahyu, ya, diawali dari siapa Yesus, kemudian 2 dan 3 itu Yesus memberi pujian dan teguran kepada 7 jemaat ini. Yohanes mulai melihat itu ya. Arahnya itu nanti upahnya semua itu orang duduk bersama dengan Yesus, ya, dengan pakaian putih. Puncaknya di pasal 19. Dia tahu, loh, ternyata kita semua orang yang percaya ke Yesus, yang sedang dianiaya itu, dia dihukumnya. Nanti goal akhirnya itu semua jadi mempelai Kristus. Jadi isinya Yesus, pernikahan anak domba yang sungguh-sungguh luar biasa. Semua berkemenangan, punya pakaian putih, lenan putih, harus berkilau-kilauan semua. Bayangkan ya. Yesus surprise tuh, oh ngerti. Semua itu kasih, suami kan kasih itu. Jadi kalimatnya kita lihat ya di Wahyu 19 ya. Saya mau sampaikan ya. Ini pernikahan anak raja ya. Saya ulangi lagi ya, yang ayat 6 ya, 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Jadi nanti Kristen itu mempelai itu banyak orang. Ya. Kalau Anda lihat di Wahyu ketemu orang-orang berani bayar harganya itu. Yang tidak menyayangkan nyawanya sama sekali. Demi kekasihnya mempelainya. Seperti air bah dan seperti deru guru yang hebat. Anda kalau tidak pernah lihat air bah, deru yang guru hebat, susah bayangkan ini. Jadi mereka itu semua berteriak, haleluya. Itu mungkin berapa miliar orang nggak tahu. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jangan cukup besar sekali. Saya nggak tahu ini bentuknya kok bisa mempelai seperti apa. Yang paling kumpul semua jadi satu namanya mempelai Yesus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya, ini kalau kita lihat teksnya sebenarnya urutannya kita tahu ya. Kenapa kita memuliakan Dia? Karena Yesus telah memuliakan kita lebih dulu ya. Kita selamatkan itu kan kita bilang kemuliaan Tuhan. Lalu di Roma 3 ya. Dosa itu kan kemuliaan Tuhan hilang. Lalu kita dijadikan anak Allah. Ya, itu tema kemuliaan lagi Yohanes 1 begitu. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yang banyak orang itu bisa secara nggak tahu secara bagaimana bisa menjadi satu pengantin wanita dan kepadanya dikaruniakan penting karena supaya memakai kain linan halus yang kilat-kilat dan putih bersih. Apa itu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita bisa hidup semakin benar, semakin kudus itu tidak bisa tercela. Itu karena karunia, karena pokok anggur yang memberikan. Tapi kita buka hati, kita harus lapar mengambil itu. Kita harus ngerti kebenaran itu, kita mau mengasihi Tuhan, kita perlu bisa berbuat itu. Dan seterusnya, saudara. Ya. Jadi ketika harus lihat itu, ini sama menarasikan begini. Lalu dia keluar dari Pulau Patmos, itu sejarahnya kalau saya membaca, kalau nggak salah dia kembali ke Efesus. Ya. Jadi salah satu bapak gereja di situ. Nah ketika dari Efesus itu dia mulai nulis Injil Yohanes. Injil Yohanes kalau saya tulis 94, 96 kira-kira begitu. Ya. Lalu 1, 2, 3 Yohanes. Jadi dia ngerti, makanya kenapa dia disebut Rasul Kasih. Karena Yohanes ini ketika tulis Injil, ya, itu dia mengacu ke sini, ke mempelai ini. Mempelai ini dia mengacu ke sini. Pokoknya nanti cuma tinggal satu utamanya memuliakan Dia. Kita harus jadi mempelai yang kudus, tidak bercacat celah, hidup semakin benar, semakin suci. Nanti saya mau nyambungkan di Yohanes 15. Jadi dibersihkan sampai kita ini seperti Kristus betul.
dibersihkan dengan firman Allah itu sama disucikan, yang salah dibersihkan, yang salah dibersihkan. Dan kita mau melakukan perintah firman yang benar ini, mesti tumbuhnya sama. Itu ada kan tahu lah perjuangannya lah, perjuangan BSK aja gini ya, kita kan berjuang lama kan, mau komit kan terus mengasih firman yang hidup itu nggak gampang maksudnya, harus perlu komitmen tuh saya bilang. Kalau saya mau berjuang, ya. Saya rasa semua ada di dunia kerja tahu lah, Pak Andi ya juga tahu ya, kalau kontraktor jadi harus komitmen ditepati waktunya ya, terminnya harus ada tepat supaya bayarnya juga tepat bayarnya. Komitmen penting sekali. Tapi untuk urusan dengan Tuhan, dengan gereja, saya tidak lihat hampir banyak orang tidak komitmen apa-apa. Ya ini saudara yang cukup parah di situ, nanti saya akan cerita lah. Ya, saya kembali dulu ya. Jadi rasul yang kasih, makanya ketika nulis Yohanes, dia nggak nyebut dirinya, dia percaya penuh karena dia dipercaya tulis wahyu ini. Dia tahu ini aku punya dikasih Kristus ini, punya dikasih Yesus. Jadi dia menuliskan Injil Yohanes itu dalam rangka mengacu ke mempelai ini. 1, 2, 3 itu sama. Nanti ada kita tahu ini isinya banyak kasih semua. Perintah baru di situ, banyak hal. Kalau kita mengasihi alam itu mengasihi sesama. Ya. Mengasihi sesama itu harus itu perintah baru. Kita sudah begitu. Mengasihi sesama itu nanti contohnya membasuh kaki satu dengan yang lain, misalnya, dan seterusnya. Ya. Jadi Yohanes itu nulis Injil ketiga Injil lainnya Matius, Markus, Lukas sudah ada. Jadi dia sepertinya melengkapi ya, yang belum tercatat. Yohanes lebih detail karena dia ini sering waktu pejabat kudus ya, pejabat suci yang terakhir pada malam itu, dia bersandar di samping Yesus. Dia dengar dekat Yesus betul apa yang Yesus omongkan, dicatat semua oleh Injil Yohanes. Injilnya nggak nyatet. Misalnya perumpamaan domba dan kambing, bukan maksudnya gembala Yohanes 10, Injilnya tidak ada. Pokok anggur, Injilnya tidak ada. Tentang Roh Kudus, tentang Kudus Yohanes 14 sampai Yohanes 16, dan cukup Yesus ngomong Roh Kudus lengkap sekali. Roh penolong, roh kebenaran, dengan roh kebenaran, ya, Parakletos, apalagi roh penghibur, ada semua. Injilnya nggak selengkap itu. Pokok anggur, Injilnya tidak ada. Yohanes 17 ketika Yesus berdoa, ya, itu luar biasa. Itu sampai Yohanes mendengar betul bahwa hidup kekal itu bukan masalah selamanya di surga, tidak. Bukan masalah tempat tinggal di mana, berapa lama, tidak. Hidup kekal itu apa? Yohanes 17 ayat 3. Itu mengenal Kristus, mengenal Bapa dan Yesus. Mengenal ginosko, mengenal karena saling mengasihi. Itu hidup kekal. Hidup kekal itu gambarnya suatu mempelai ya, itu menyatu dengan Yesus. Mau di surga pun nggak apa-apa, dimanapun atau di angkasa. Dengan Kristus hidup kekal, mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Itu yang membuat ya, kasih itu yang bisa membuat dia berbuah lebat, ya, dan jadi mempelai Kristus. Itu saudara. Ya. Jadi malam hari ini saya mau mengawali kita belajar tentang satu tokoh namanya Yohanes dulu. Bagaimana Yohanes ngerti tentang mempelai. Kita mau ya ini goal akhirnya mapnya di situ. Kita akan belajar bagaimana startnya, mulainya. Ya, kita mau belajar. Jadi saudara belajar ini kebenaran yang sudah terima nanti sudah pelan-pelan mengacu ke situ. Ya. Mengacu pelan-pelan bagaimana harus mulai awalnya sampai dia sampai mempelai nantinya. Ya, karena dia ingin jadi mempelai pasti. Kita lihat Yohanes pasal 1. Yohanes Anda lihat ya, Yohanes itu diawali dengan pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah. Ya. Bersama dengan Allah pada mulanya. Ya. Ayat 14-nya telah jadi manusia. Ya. Jadi doktrin ini penting sekali, mengatakan Yehova segala ya. Jadi sejak awalnya Yesus itu jadi Allah itu sejak awalnya. Dalam kandungan pun sudah Allah, sudah penuh Roh Kudus buktinya.
buktinya ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Yohanes Pembaptis dalam rahim Elizabeth melonjak-lonjak, melompat-lompat. Elizabeth bilang apa? Inilah ibu dari Tuhanku. Sudah Tuhan sejak dari kandungan. Bahkan sebelumnya, kata Yohanes, dia bersama Allah Bapa. Dia Allah. Ya, itu saudara percaya betul. Jadilah jadi manusia yang real. Aduh, ada lihat 1 Yohanes ya. Itu kan yang aku lihat, aku rasakan, aku raba. Real, firman yang hidup itu. Ya saudara. Nah, sekarang sama langsung lompat aja ayat 38. Sebelumnya kita lihat dulu ayat 36 dulu. 35 deh. Juara 1:35. Ini awal start seperti ini. Saudara, ini kita match kan ya. Ketika ada ingat lahir baru, ketemu Yesus seperti apa. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ini ternyata nanti Yohanes dan Andreas. Yohanes itu saudaranya Yakobus, Andreas saudaranya Petrus. Nanti ketemu gitu ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Bisa ngomong begitu karena kemarinnya, atau tadinya, sebelumnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ketika Yohanes dibaptis, Yesus waktu itu ya. Yang Anda lihat aja ayat yang ke 32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya. Ya, ayat atasnya dulu deh. Merpati, dia tinggal di atasnya. Nah, aku tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Oh, melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Terus, kita melihatnya memberi kesaksian, iya inilah anak Allah. Yohanes dan Yesus lewat. Ya, dia berkata begitu, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Karena sampai langsung Yohanes menunjuk, kamu ikut itu dia itu loh, jangan ikut aku. Ini yang harus kamu ikuti. Ya. Mereka ikut. Nah, ketika mereka ikut Yesus ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Yang kamu cari, kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, ya, ada mau belajar itu, di manakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal sama dengan dia. Waktu itu karena pukul 4, jadi masih agak sore, lalu kemudian mereka ketemu yang lain-lain. Ya. Ini hal yang terpenting. Bagaimana awal itu menentukan kita ini sampai memulai atau tidak. Dari baru kita itu sangat menentukan. Saya mau sharing ini. Baik-baik kita dengar ya. Ketika ikut Yesus, ya, Yohanes sama Andreas itu mengerti suatu prinsip. Ikut Yesus itu artinya apa? Tinggal bersama dengan Yesus. Ya. Label mulai hari itu dengan Yesus. Ini terlalu penting karena banyak orang jadi firman yang hidup itu. Jadi ya sama aja nggak baca firman ya. Tapi karena gede, tentang layanan dan sebagainya nggak bisa. Ada kok tak jelasin satu-satu ya. Ini Yohanes itu sama Andreas ikut Yesus karena ber2 tahun lebih. Begitu terus berpelayanan dua-dua. Soalnya belajar terus. Itu jawaban dari pertanyaan Yesus di atasnya. Ketika orang ikut Yesus jadi Kristen, Yesus tanya kepada kita semua seperti kata Yohanes, apa yang kau cari hari ini mendatang? Kan kau jadi Kristen itu mau apa sih? Kau jadi hamba Tuhan mau apa sih? Apa yang kau cari? Ini penting sekali. Tadi Pak Amjad cerita itu saya dia bertanya itu saya nangkepnya begitu.
Jadi orang melihat apa yang kau kejar, kau cari itu, dia bisa tahu harusnya kita ini sedang berjalan yang benar sampai mempelai nanti ke Sion, ya, ke surga ketemu Yesus, atau kita sedang berjalan benar-benar sedang mau berbuat lepas untuk Yesus, atau kita jalan sendiri sebenarnya orangnya. Apa yang kau cari itu terlalu penting buat Yesus. Pertanyaan awal, setiap orang mau ikut Yesus, dia akan oleh apa yang kau cari. Karena Anda lihat di buku Yerusalemnya, ketemu itu orang-orang yang mendapat mujizat 5.000 orang itu ya, waktu itu dengan istri dan anak mungkin 12.000 kira-kira. Ya itu ngejar Yesus terus setelah mereka nikmati mujizat itu ya. Kalau dia 2 ikan itu, ya saudara, Yesus nyebrang, dia ikut kejar. Yesus sampai di darat, sementara kok nggak ada, kejar terus ketemu apa ya. Yesus mulai ke belakang sama. Tapi kalau langsung ditanya, dia langsung ngerti aja. Karena ini dia udah pengalaman banyak orang ikut Yesus. Aku tahu, kau ikut aku karena roti kan, karena kau kenyang kan. Karena kau gak lihat tanda-tanda kalau aku ini Tuhan dan Mesias harus kau itu. Nah, tandanya hari ini ada di Alkitab. Yesus luar biasa, tandanya Allah dibuktikan dia Allah dan Tuhan. Kalau saya tidak ngerti ini tidak mau ikut Yesus. Banyak orang ikut Yesus, seperti 5.000 orang laki-laki itu, karena mau kenyang, mau berkatnya. Orang lain ikut Yesus, nggak tahu motivasinya apa. Mau nebeng agamanya saja, atau namanya, banyak hal. Tapi dari hidupnya kita akan lihat, kalau salah memposisikan diri ikut Yesus seperti apa, mesti kita nggak akan menyangka diri, kalau salah nggak akan. Pendakan itu buahnya tidak mungkin anggur pasti. Pasti buahnya yang lama terus. Mungkin jabatannya, kedudukannya sudah ketua komisi, bahkan majelis mungkin. Tapi orang akan merasakan ini buah pertobatannya cuma jarang-jarang, tidak pernah menginjili, tidak pernah menenangkan orang. Ya. Buah rohnya apalagi kalau dibersihkan firman Tuhan tersinggung. Itu banyak orang pendetanya takut loh sama orang-orang begini. Banyak yang takut loh saudara. Jadi apa yang kau cari? Jawaban Yohanes itu tepat sekali. Ya. Tepat sekali. Ya. Di mana engkau tinggal? Dia nggak minta berkat, nggak minta keselamatan, nggak minta apa-apa. Dia minta satu, di mana engkau tinggal. Ini tidak tercatat di Injil lain. Yohanes yang ingat ceritanya awal. Oh, kenapa aku disingkapkan rahasia besar ya tentang mempelai ya? Ternyata aku sejak awal itu benar ya panggilanku, kata Tuhan. Senang dia. Yesus, ayo ikut tinggal bersama dengan aku. Ketika dia bertanya, apa yang kau cari? Saya nggak mau cari keselamatan, saya nggak cari Mesias, tapi di mana kau tinggal? Ini terlalu penting, saudara. Ya. Kalau ada ikut Yesus, tinggal sama Yesus, saudara kan mesti nyangka dirimu. Karena ini, saudara, ini Yohanes sudah dengar dengan Andreas dari Yohanes Bapak. Ini Allah, ini Mesias itu Tuhan. Tuh Bapak, sekarang kau ikut dia, atau Bapak Allah, jangan ikut saya. Dia tahu ini pasti Tuhan. Sehingga ketika dia mau ikut, pasti yang pertama dia mau kenal. Ya. Mau buktikan secara pribadi ini Tuhan atau tidak. Yang kedua, dia pasti setelah nanti percaya betul, dia pasti pengen hidupnya berubah seperti Yesus. Yang ketiga, untuk itu dia pasti pengen diajari tiap hari dengan firman Tuhan. Diajari, salah benar ditegur. Tinggal bersama, Yesus bisa lihat hidupku apa adanya tiap hari, tidak ada yang bisa menjadi Yesus. Sebaliknya kita juga bisa lihat Yesus apa adanya, kasihnya segala dia lihat. Kita lihat dia lihat kita. Tapi sebagai manusia yang terpenting, biarlah Yesus dan hidup kita ini. Dan kita dengan, sebenarnya kita nggak usah rendah hati lah. Kita lihat Yesus harusnya kayak Petrus, kita sungkur. Tuhan jauh daripada orang yang berdosa. Harusnya begitu ketemu Yesus. Karena dia mulia kudus, kita nggak kudus. Jadi nggak rendah hati, aku mau tinggal bersama dengan kau, boleh nggak Tuhan? Ketika, mari. Cuma senang, bukan main. Melekat dengan firman yang hidup. Tiap hari firman itu penting bagiku. Aku butuh Yesus menuntun hidupku.
mau selama ini dosa. Jangan dibalik, gereja perlu saya. Aku yang perlu Yesus, aku yang perlu gereja, aku yang perlu pendeta. Aku tahu kebenaran yang menuntut aku sampai nanti ke mempelai. Tinggal bersama Yesus setiap ketika. Ternyata, iya dengan firman Tuhan. Nanti dalam bisnismu, dalam hidupmu, Anda akan ngerti betul. Karena semua itu ada prosesnya terus. Ya. Proses perubahan Anda makin seperti Yesus ngalami pasti. Cara berpikirmu yang terutama itu. Karena bertobat itu artinya berubah pikiran. Jadi cara bisnismu, cara pandangmu, hubungan orang lain semua berubah. Kita baca doa Bapak kami kan. Hubungan kita tetap Allah pasti berubah. Nanti betul. Ya harus hidupnya kudus, kita harus di Allah betul, kita harus kudus. Ya, kita minta aja kalau datang minta hidup kita minta kehendak yang jadi. Ya. Lalu kita dalam urusan pekerjaan, urusan kebutuhan makanan, ya kita tahu secukupnya. Ya. Teman saya bilang ingat baik-baik ya. Orang itu sebagian besar sekali orang Kristen itu nangis berdoa sampai nangis itu karena kesulitan masalah pekerjaan. Itu baik ya, ingat ya yang saya katakan kemarin saya baca sama itu baik, itu benar ya, daripada berdoa ke orang lain ya, Anda bisnismu gagal dan banyak hal doa ke Tuhan belum nanti Tuhan bagaimana ini, tapi itu masih kepentinganku, Tuhan nggak dapat apa-apa. Yang lebih baik, lebih mulia buat saya orang sakit parah gitu ya. Aduh, sudah nggak bisa kerja tapi sakit. Tubuhnya sakit. Bila punya parah-parah lah. Kak teman saya ini itu aja meninggal ya. Ini Pak Anda tahu nih, kakaknya temannya Pak Anda, gerejanya Pak Bambang itu sampai dia akhirnya dia mengalami kanker dan nyebar semua hal. Ketemu saya pertama dia ngomong, aku salah, aku kurang kompeten Tuhan. Dalam bahasa dia begitu ya, kurang apa? Saya sudah berbuat baik Pak. Tidak sama ngomong yang kurang ya benarnya, semua orang berbuat baik. Saya berbuat baik pada banyak orang. Ya sudah. Temannya. Yang terakhir dia ngerti akhirnya. Semua orang seperti itu. Minta didoakan dia bisa berdoa buat dia bertahan cukup baik ya, cukup lama itu. Akhirnya Tuhan meninggal. Saya bilang itu kemenangan harus. Nah, saat begitu dia sungguh-sungguh kembali ke firman Tuhan. Tiap kali BSK kita takkan ke dia dengerin gitu ya. Ingat ya, orangnya pernah ikut BSK sekali ya. Pernah. Tahun lalu pernah ikut BSK sekali itu. Dia lagi sakit ikut BSK sekali. Namanya Bambang itu ya. Nah, itu kan dia kurang. Tapi saya minta diri. Dia nggak kuat lama-lama dulu. Ya. Dari itu saya belajar. Orang yang sakit luar biasa nggak sembuh-sembuh, kanker parah, di kemo, kok udah baik sedikit di kemo lagi. Berteriak-teriak sama Tuhan, nangis dia, karena kesakitan. Tapi yang paling mulia itu kayak di Smyrna. Kita berdoa, saya berpuasa sampai nangis-nangis di depan Tuhan, yang Tuhan ngomong air mata mau ketampung di kirbat. Itu air mata yang lain penderitaan, kesulitan hidup, penderitaan, kemiskinan dan sebagainya, termasuk aniaya. Itu karena imannya dan kasihnya kepada Yesus. Itu buah. Itu paling benar, paling mulia. Dan banyak orang lihat urusan kepentingan bisnis, hobi dan sebagainya, gampang meninggalkan hal-hal yang rohani. Itu orang begitu, pertama kali labornya pasti kurang match betul. Itu ngomong apa yang kau cari. Kalau kita salah balesnya, tidak kayak Yohanes, di mana engkau tinggal, aku mau sama-sama belajar hidup dengan kau tiap-tiap hari. Tidak ada sedetik pun, bahkan sepersekian detik pun dalam hidup kita yang lepas dari matamu berkait Daud. Tuhan, kau lihat aku semua kan? Aku mau kemana? Ya, dalam laut pun kau ada, di dunia mati pun kau ada di situ. Sedikit hatiku Tuhan. Saya harap ini yang pertama saya ngawali baca Yohanes, lalu setelah itu kita belajar terus ya. Kita akan belajar pasal 3-nya, terus ya, saya nggak belajar pasal ini, saya beberapa hal, ya, pasal 10, bagaimana setelah kita ngerti itu, domba itu selalu mendengar suara gembalanya. Bukan gembala nggak kita mau ikuti. Beberapa
makanya saya mengakhiri di sini dulu ya, mengenalkan Yohanes seperti apa. Awalnya penting sekali. Saya harap seminggu depan ya, selama seminggu setelah dirilis saudara dengar kembali, nanti minggu depan kita diskusi. Bagaimana panggilanmu ya, belum ini. Diskusinya apakah dari berbuah lebat hari ini Anda masih terus jalan dengan tekun, ingin berbuah lebat memuliakan Tuhan, ingin rindu nanti jadi mempelai Kristus, ya, jadi anak hamba, ini terus. Kalau kaitan dengan itu, coba kita diskusi tentang lahir baru kita bagaimana. Apa yang kita cari sih ke Yesus ini? Ya. Maksud Anda belajar biasanya apa yang Anda cari? Seberapa penting biasanya buat kita semua? Karena begitu ya. Baik, saya stop dulu. Ya, kita mau tanya jawab atau diskusi dulu. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya buka ruang tanya jawab yang pertama. Silakan. Haleluya. Yohanes selesai berapa kali saya nggak tahu. Nanti kita baca mungkin Petrus ya, baca Paulus dan seterusnya kita. Bagaimana orang-orang ini sampai mempelai. Dia berjalan di jalan yang sempit, sesat, nggak ada orang itu, tapi Yohanes jalan ke situ. Petrus jalan ke situ. Semua jalan ke situ semua. Nah, kita takut. Nanti ada belajar para martir nanti ya. Bagi mula-mula aneh luar biasa sekali. Tapi mereka jalan terus. Nah, ini kan seringkali kita nggak menyadari ini. Itu yang masalah hari ini ya. Sekitar kita tidak pernah dengar baca-bacaan begitu. Nggak pernah baca seperti itu. Ngerti seperti apa Kristen sesungguhnya dan kebenaran itu. Haleluya, silakan. Ada? Ayo tanya dulu. Pemutaran lengkap 1 minggu. Kalau yang sudah tahu kemarin langsung praktek aja ya. Camkan kembali, apa aku cari apa sih ikut Yesus ini? Jadi kesan aku mau cari apa sih? Nanti kelihatan loh. Prioritas hidup itu apa? Yang kita komitmen apa yang utama komitmen kita? Nanti bisa kelihatan semua. Ya, banyak orang komitmen di bisnisnya, di keluarganya, tapi Yesusnya mungkin nomor 3, nomor 4. Padahal keluarga bisnis itu akan menjadi benar baik ketika Tuhan campur tangan di situ. Owner itu, Bapak di surga campur tangan. Silakan. Saya mati dulu ya. Biar agak baik. Ada silakan. Tidak ada, kita akhiri. Pak Adi, silakan. Iya, Pak. Dengar ya, Pak? Silakan, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Oh, tadi ingat soal komitmen itu, Pak Onda. Seringkali kita ini kan kalau sudah mengalami masalah, apalagi masalah-masalah yang cukup berat gitu tuh kan, terus ya berdoanya tetap berdoa tapi untuk minta masalah itu selesai dan segala macam gitu ya. Tapi seringkali kita lupa apa, jadi fokus pikirannya ke masalahnya gitu. Seringkali lupa bahwa harusnya kita ini duduk diem mencari tahu bahwa sebetulnya kita ada di masalah itu, kehendak Tuhan itu apa gitu. Karena kadang-kadang kita kan tahu masalah itu nggak selesai juga nggak sesuai yang kita mau gitu. Mungkin beda dengan yang kita harapkan kan gitu. Nah itu sering, saya ini sering bicara komitmen tadi. Kalau ngomong ya komitmen, dekat sama Tuhan ya, berjalan dengan Tuhan ya. Tapi begitu ngalami masalah-masalah
kadang-kadang juga masalah-masalah di pelayanan gitu tuh terus apa ya, lupa deketnya dengan Tuhannya gitu. Gitu Pak Angga. Pak Undane hilang. Signal hilang. Saya mau ngomong ke di itu mau suruh aku terus belajar Yeremia, nanti tak share si WhatsApp ya. Iya. Yeremia piro yo, mau baca ya pasal still di Yeremia pasal piro yo, pasal 12. Tadi tak share di grup. Iya. Pak Undane. Halo, dengar nggak ya? Dengar Pak, barusan masuk Pak. Iya. Pak Andi sudah selesai ya memang ya? Atau terputus saya nggak dengar? Sudah Pak. Ya tadi itu prinsipnya. Ya. Saya ingat di Yakobus misalnya gini ya. Jadi saya mau coba sharing bahwa tiap saudara dan saya ini ya baik, tiap ada masalah datang ke Tuhan itu baik. Ya. Saya mau sharing biar tidak terus-menerus seperti itu. Jadi begini, itu kita mulai agak mundur jauh ke belakang dulu sebelum masalah itu muncul. Itu kayak harus nasihatkan, kalau kita baru punya rencana mau ke kota A, kota B, plan A, plan B, plan C gitu, itu bisnis lalu apapun juga, atau Anda mau bepergian, mau kemana pun ya, itu sudah dibawa ke Tuhan dulu. Jadi dibawa ke Tuhan dulu, libatkan Tuhan dulu di awal. Itu saya harap pengalaman akan maju ke situ nantinya ya, buat kita semua termasuk saya. Jadi dibawa ke Tuhan dulu, Tuhan, aku terencana seperti ini, ABC-nya diberitahukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan kita ini rutin dalam rangka tadi tinggal bersama dengan firman yang hidup itu tiap hari. Rutin dulu, rutin setiap saat. Ya. Jadi setiap saat mau tiap pagi kita datang ke Tuhan atau malam lah datang ke Tuhan, mau tahu kehendak Tuhan apa untukku. Kehendakmu apa Tuhan? Berfirman. Jadi kita ini mau dengar firman, mau lakukan. Berapa kali saya ngomong gitu ya. Mengasihi Tuhan itu dengar perintahnya dan lakukan. Itu jadikan habit setiap hari. Itu penting dua hari ini. Karena apa? Ketika kita ini misalnya berdoa ada masalah atau kasih tahu, kita ngerti dari Tuhan kita lakukan. Kalau enggak, seringkali kita ini ya berapa kali orang ngomong kehendak Tuhan itu belum tentu sesuai dengan kehendak kita memang. Jadi kalau kita tidak biasa nanya ke Tuhan, kehendak Tuhan bagaimana kita lakukan, bisa dua yang terjadi. Bisa ketika kita minta doa, Tuhan jawab kita nggak jelas tuh atau bukan, atau bukan. Yang kedua, mungkin Tuhan tidak mau jawab dulu, dibiarkan dulu kita. Karena apa? Ya tiap hari aja kita nggak mau nanya kehendak Tuhan tiap hari, yang nggak ada masalah maksudnya begitu ya. Walaupun yang benar tiap hari ada masalah sih, walaupun kecil-kecil. Kita nggak mau nanya kehendak Tuhan. Jadi bahasanya itu kalau Anda lihat di Efesus pasal 4 itu ya, tentang bagaimana berubah manusia lama jadi manusia baru itu. Ya. Itu kalau Anda baca terus sampai sebelum pasal 30, sepertinya usaha kita ya. Tapi yang pasal 30-nya itu menarik itu. Dikatakan jangan mendukan Roh Kudus Allah. Jadi gambarannya saya bayangkan setiap kali orang usaha sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus. Roh Kudusnya itu berdiam, itu sedih Roh Kudus. Aku ini diutus dalam hidupmu, hidupku, untuk setiap orang percaya sebagai roh penolong. Ya. Nolong, kalau kita di Yakobus sejak awal, Tuhan tolong Tuhan, aku bisnis begini, aku mau ke sana, mau kemari. Keadaanmu bagaimana? Nah itu jadikan habis dalam kehidupan kita. Sehingga saat teduh itu bukan sekedar baca Alkitab, tapi kita merenungkan, kita buka hati kita, Tuhan aku mau tahu kehendak-Mu. Yakinkan dia. Apapun kehendak-Mu, aku mau percaya, ya aku lakukan.
membaca kitab tiap hari tapi tidak pernah ngerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Memang kita hanya mau baca. Kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Maksudnya tidak mau tahu kehendaknya dan tidak mau apalagi melakukannya. Memang tidak mau. Jadi memang Roh Kudus tidak pernah buka pikirannya. Supaya nggak ngerti kehendak Tuhan. Itu kayak orang-orang Yahudi kan. Tuhan dia melihat tapi tidak mengerti. Dengar juga nggak ngerti. Hati-hati ya. Tapi saya bersyukur Pak Andi sharing hari ini ya. Jadi kalau bisa lebih maju menang. Nah, yang terakhir kalau sudah mengalami masalah yang Pak disampaikan. Ya, 1-2 itu oke lah. Sekarang kalau kita potong kemas ada masalah, ya baik doa, ya doa tetap mencari sama Tuhan, kehendak Tuhan tiap-tiap hari gitu ya. Paling belajar baik itu sebenarnya kasus Ayub itu tidak ada duanya di dunia. Saya rasa masalah saya dan saudara semua itu tidak akan melebihi masalahnya Ayub. Ya. Ayub itu bisnisnya hancur, kekayaannya habis sama sekali. Jadi orang terkaya selesai. Kalau hari ini mungkin dengan utang, ya karena banyak usaha utang. Lalu tidak. Yang kedua, selesai porak-poranda anaknya yang dia sayangi. Tiap hari dia mintakan ampun dosa. Dia berpikir sudah baik, sudah benar. Tapi selesai semua. Amburadul, pokoknya hancur berantakan. Anaknya mati semua. Yang ketiga, istri yang disayangi, dikasihi, juga tidak sekedar ngomel-ngomel. Itu sudah kelewatan durhaka sama Tuhan juga. Kutukilah Allahmu. Itu saya guyonnya begini. Ayub itu tiap hari doakan anaknya toh, enggak doakan istrinya kali ya. Jadi doa anaknya dapat anak berdosa, ya. Gak lupa doa istrinya. Jadi kita harus imam doanya semua. Tidak ada yang seperti masalah. Ayo bergabung, perlu break off dulu sementara datang ke Tuhan. Nah, ya ini mah agak berat ya. Bagaimana Pak? Ini kan jalan waktunya dulu ya belajar percaya. Mungkin pas hari Minggu ada tinggalkan segalanya mau terus cari kehendak Tuhan. Mau betul-betul masalah ini bagaimana? Aku mau percaya padamu, aku sangat padamu. Itu tadi ya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan akal budi. Tuhan lihat itu. Kalau kita sambil lalu tidak akan pernah kita tahu penyakit Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh datang ke Tuhan ya. Kalau orang dulu kan pakai kain gabung ya, awalnya dikasih abu. Jadi kita artinya kita hari itu ya mungkin doa puasa kita diam diri, minta istri sama anak jangan ganggu saya. Ini masalah berat buat saya mau datang ke Tuhan, mau cari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Itu nasihat saya yang terakhir. Sungguh-sungguh. Itu belajar betul-betul Tuhan, aku tidak mampu, bila perlu minta ampun, aku salah, aku dulu mulainya tidak tanya engkau, dan sebagainya. Tapi hari ini tolong Tuhan. Kayak ayo. Nanti pasti potrawnya tiba. Itu artinya kita mau bertobat soalnya. Anda kita Wahyu 2 atau Wahyu 3 kan? Bertobatlah, ada kesempatan ini. Nah, kita bertobat dulu. Jangan kira dengan bertobat masalah selesai. Tidak. Justru kalau kita sudah ngerti caranya betul semua, ya, nanti kita akan tahu banyak hal. Masalah itu muncul justru sebenarnya Tuhan mau menaikkan kita level. Misalnya ya masalahnya yang seringkali misalnya masalah Anda tahu Bapak kami ya, bisa kita belajar tentang kebutuhan jasmani kita, ya, makan, minum, pakaian itu. Kalau ayat berikutnya ayatnya apa? Mengampuni, ya, ampunilah kami dalam orang besar pada kami. Nah, seringkali masalah itu muncul supaya kita diajar, kita mau naik level, kita belajar mengampuni orang-orang ini. Kalau ada ngerti di balik itu tuh, ya, iblis mencobai kita, Tuhan menguji kita, Anda nggak ngerti. Jadi nggak usah, jangan ambil ke susu cepet-cepet, jangan. Tetap belajar tenang, kata kita bermoto itu kan tenang di 1 Petrus itu ya.
atau 5 itu ya, verse 4 itu 17 nggak salah ya. Hendaklah engkau tenang supaya kita bisa berdoa. Ya. Saya rasa Pak Andi dan kita semua belajar begitu. Usahakan Tuhan baca Tuhan, kita belajar tenang, masukin kamar ya, tutup rapat-rapat ya, berdoa puasa, tenang Tuhan, aku mau tenang, aku belajar percaya, aku mau tenangkan jiwaku. Kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan sungguh-sungguh. Nyatakan diri kita mau menyesal, bertobat dan sebagainya. Tidak perlu Tuhan itu selalu janji ya, ingat ya. Kenapa Daud dosa pun Tuhan senang sama Daud, ya, yang nggak menyebut anak Daud, kebetulan raja itu. Karena Daud itu satu orang, ya, salah satu-satunya orang yang ketika salah tegur Tuhan, dia langsung berjanji. Tuhan, aku nggak mau ngulangi lagi tuh. Ya. Aku mau benar-benar dengan Kau. Jangan angguranmu dalam Tuhan. Tolong aku. Janji sama Tuhan, aku nggak ngulangi lagi. Saya percaya itu artinya kita mau nempel kembali, kita mau isi kembali firman Tuhan, kebenaran, dan seterusnya. Ya. Itu beberapa hal yang saya mau sharekan supaya saudara levelnya naik gitu ya. Apa cek kebenaran akan ngerti. Jadi sudah begitu, jadi ulangi lagi kita belajar mau usaha apa, mau kemana, mau dengan keluarga acara apa, kita bawa ke Tuhan dulu. Tapi sebelumnya memang tiap hari kita belajar lah. Mau belajar ada masalah, nggak ada masalah, kita mau belajar itu benar, yaitu mau mengasihi Tuhan, ya, mau mentaati perintahnya, dan Tuhan tahu betul-betul hati kita mau, dan sungguh-sungguh dilakukan. Urusan nanti jatuh bangunnya sehari itu kita Tuhan akan lihat hati kita. Salah ya minta ampun, gagal minta ampun, kekuatan aku lakukan lagi Tuhan. Mengasihimu. Roh Kudus pasti akan menolong kita semua seperti itu. Asal hati kita sudah benar motivasi. Diberi dengan kebenaran-kebenaran yang kita belajar bersama ini. Ya, saya rasa buat Pak Andi dan kita semua, ayo kita mulai dengan BSK ini kita mulai mengerti bahwa kebenaran itu nomor satu. Kita harus belajar kebenaran, dalam arti kita mau percaya, mau jadi perbarui ide-ide kita, dan kita mau melakukan segala firman Tuhan yang kita. Ya, saudara. Saya harap kita walaupun susah kalah seminar, kita beri kemenangan nantinya. Nanti konsep-konsep kayak seminar, ya, yang miskin, yang susah, itu bilang apa? Engkau kaya. Nah itu kebenaran. Orang kita hari ini, kita dengarnya hari ini pengajaran termasuk dalam gereja kita, yang orang sukses itu ya yang duitnya banyak, yang kaya bisa memberi, apa-apa bisa memberi. Itu benar, itu baik, sebenarnya belum tentu. Itu jangan sampai kayak logik ya, aku ini kaya, memperkaya banyak orang, tapi itu dalam kondisi miskin, melarat, buta, dan telanjang. Nah, gitu kan. Jadi marilah kita dengan BSK ini kita belajar itu benar, ya, di hadapan Tuhan, mau berbuat lebat, pokoknya mau memuliakan Tuhan dengan berbuat lebat, dan nantinya jadi mempelai Kristus yang kudus dan benar. Terima kasih Pak Andi. Iya Pak Andi, terima kasih. Silakan, ada yang lain lagi? Ya, lakukan semua ya. Harus praktek, nanti kita sharingnya berkemenangan banyak hal. Alami apa kalanya. Saya percaya pengalaman Anda itu penting buat diri kita, dan yang lebih penting nanti buat cerita, buat isi dan anak kita nanti. Cucu kita ngerti. Hari ini sudah jarang orang dengar orang yang ngirut harganya gitu. Saudara kalau lihat cerita itu ya, itu hatimu bagaimana? Itu penting, Sir. Ya. Jadi Kristen itu memang jalannya sempit betul. Jadi Anda punya pergumulan tentang iman, kebenaran, ya, mengasihi Tuhan. Dan banyak pergumulan, nanti saudara merasa tertarik nggak gitu loh. Ini memang agak saya kemarin juga pas KTP juga ngomong begitu ya. Ketika para berita juga ngomong begitu ya. Pak, hari ini kan tidak ada orang ngajar. Jarang, tidak mau orang dengan penderitaan. Ini bukan penderitaan, saya nggak dapat penderitaan. Saya khotbah bagaimana orang sampai masuk mempelai. Jadi penderitaan itu, aliran itu konsekuensi yang logis yang harus terjadi. Nah, maksudnya kita kan nggak pernah dengar begitu. Kalau bahasanya hari ini kita pikirnya kurang jauh gitu, kira-kira begitu. Kita lihat Vietnam hari ini ya, anehnya bolak-balik di area gereja Tuhan ya.
Ya di Cina banyak hal yang masih dianiaya. Baik, kalau masih ada nanti saya terakhir saya mau saksian pentingnya kita dengar cita-cita tentang para martir ini yang ternyata sebenarnya banyak yang di depan kita, cuma kita kalah gaungnya ya dengan yang hari ini kita dengar. Masih ada bapak-bapak dan ibu? Direnungkan, ada lagi? Atau minggu depan lagi kita renungkan ya, renungkan sepanjang minggu, lakukan yang sudah menang, nanti minggu depan kita saling ngobrolin ya, apa yang Anda alami. Baik, sambil nunggu saya akan saksi tadi ya saudara ya. Yohanes ini saudara yang ngerti, kalau pasal 6 ya, saya mesti kira aja. Pasal 6 itu ketika Tuhan ngomong, aku ini roti dari surga, ya. Jadi kalau kamu hidup kekal, ya dikubahkan di akhir zaman, engkau harus makan dagingku. Perkataan ini keras, ya. Sejauh itu banyak murid yang mundur. Banyak murid yang mundur. Ini nanti saya bahas minggu depan yang saya mau cerita itu. Jadi hari ini saudaraku ya, itu kalau orang dengar yang keras-keras begini, ya, kalau orang nggak melekat dengan pokok anggur, banyak yang mundur. Yang benar kayak Petrus jawab, kau nggak pergi juga, kemana kami mau pergi? Aku tahu perkataan-perkataan yang hidup. Dan terus tahu itu, dia alami aniaya luar biasa sampai mati, martir, ya. Dia baru ngomong apa saudara? Di 1 Petrus itu ya. Penderitaan yang kita alami ini itu seperti itu artinya iman kita sedang dimurnikan seperti emas yang dimurnikan dengan api. Ini saudara ya. Saya ini kemarin ya nggak kena berapa hari lalu ya. Saudara kalau yang aktif jaringan doa ya, acara-acara yang itu ada pendeta Nigeria yang terkenal namanya Oyedepo, atau sudah pernah dengar datang ke Ancol itu terkenal karena dia hampir tiap hari orang mati didoakan bangkit di Nigeria. Jadi jaringan doa itu salah satunya selain Korea Selatan itu yang dicontoh dulunya Nigeria. Itu luar biasa sekali, ya sampai punya kota Kristen sendiri, ya. Jadi berkat buat sekitar. Tapi kemarin ini punya mobilnya dan sebagainya, punya kota luar biasa ya. Orang-orang Tuhan berkati begitu. Ini beberapa hari yang lalu saya ini dengar siapa ya orangnya GRI ya, pendeta Agus Marianto, mungkin saudaranya Pak Budi Marianto ini, Agus Marianto namanya. Ya. Dia beberapa tahun yang lalu dia ikut seminar di Lausan, Afrika Selatan, seminar ya Lausan biasanya orang Injili ya, Injili kumpul di situ, dia ikut. Ya. Lalu ada Kapitas Lekta, singkat cerita dia ikut kelompok yang mimpin itu pendeta Nigeria. Namanya Benyamin, belakangnya itu saya katakan Benyamin siapa ya? Dia cerita kondisinya bagaimana di gereja dibakar, dianiaya, kemudian dibunuh, disiksa dia terus-terusan. Terus saya begitu kaget saudara. Ini ada cerita selain Oyedepo ya sama Nigeria. Lalu secara berita saya tahu Nigeria memang sudah negara paling miskin tuh. Nah, itu perang saudara nggak selesai sampai hari ini. Islam sama Kristen terus itu. Bunuhan terus. Jadi mungkin yang pendeta Benyamin ini tinggal di daerah Kristen. Ketika dia menyampaikan materinya itu selesai, tanya jawab ada orang bertanya, bagaimana engkau bisa hidup seperti itu ya? Apa yang kau pikirkan? Kau bisa bertahan di sulit sekali, tidak lari, tapi terus pelayanan mengasihi Tuhan. Nah ini jawaban dia begini. Ya saya nggak plek ya. Ngapain kita pikir hal seperti itu? Masih banyak hal yang besar yang harus kita pikirkan. Bagaimana keselamatan, sudah diselamatkan, bagaimana kerajaan Allah, tentang kemuliaan, tentang kerajaan surga, banyak hal.
yang memuliakan Tuhan, banyak hal yang harus kita pikirkan sebenarnya. Saudara, nah cita-cita begitu kayak Jemaat Smyrna yang dianiaya begitu-gitu ya, itu harusnya nggak tahu ya, ini kan orang-orang yang real nyata ketika kita baca begitu, hati kita seperti apa? Berkobar-kobar. Saya ngajam dulu, saya kuliah di Satya itu, ya, sekolah mahasiswa itu kadang-kadang kalau pas, ya biasalah kita nih kalau pas banyak tugas apa kan malas-malasan itu ya. Itu saya ke perpustakaannya, perpustakaan khusus saya. Dulu kami itu langganan namanya Suara Martir. Sekarang mungkin sudah bukan itu namanya kali. Kalau nggak salah sekarang namanya Buletin tuh. Kasih dalam perbuatan, saudara bisa cari itu di Google atau internet, saudara bisa langganan itu. Jadi saya itu guyon sama teman saya begini, kalau hati saya sudah nggak panas, ya sudah dingin, ya sudah nggak ada api mengasihi Tuhannya, sesamanya berkurang, sudah biasa-biasa aja, sibuk urusan kuliah dan sebagainya, saya baca itu bisa panas lagi ya. Negara-negara yang dianiaya seperti itu, anak muda, anak remaja, perempuan, anak orang tua, itu tidak ada yang nyerah. Itu baca begitu saya bisa semangat loh. Kalau kita dibaca apa? Aduh sulit ini, aduh nggak gampang itu. Begitu mau jadi mempelai Kristus saudara. Anda kalau lihat di Wahyu itu ya sebelumnya ya, ayat yang 18, 19, Anda ngerti bagaimana orang-orang dipenggal kepalanya segala itu yang jadi mempelai itu. Tidak mengasihi nyawanya sama sekali. Gitu-gitu ada semangat nggak gitu? Itu kebenaran benar loh. Nah, cuma masanya kita ini kan kurang piknik ya kalau begitu. Terus. Sekitar kita, gereja kita semuanya ya ngomong-ngomong, ujung-ujungnya ke sukses sendiri. Itu bagian dari kebenaran, iya. Tapi sesungguhnya bukan itu kebenarannya. Selalu ada ujiannya. Nah, Yohanes itu ngerti betul. Kristen itu artinya mau tinggal bersama Yesus, di mana engkau tinggal, aku ikut engkau. Ajari aku hidup yang benar. Aku mau kemana kau pergi, aku mau ikut engkau. Mau firman yang hidup. Koreksi hidupku tiap hari. Sidiki aku. Aku mau berjalan bersama dengan engkau. Yang aku sangkal diriku, bukan firman yang aku sangkal lagi angel. Bukan. Firman itu kebenaran. Yang tak sangkal diriku. Saya ngomong angel tak tolak. Aku percaya firman. Dan aku mau pikul salib. Tak tutup dengan ini, ya. Ngomongkan nanti rekamannya sama seminggu, saya percaya aku sempat kerja, ya. Kalau kita mau lanjut terus, saya akan saya singkatkan, saya akan cerita hal-hal yang sudah mungkin jarang dengar. Jadi mungkin setiap Rabu dengar saya, tapi 6 harinya Anda dengar yang lain-lain, ya nggak apa-apa. Ya, paling nggak ada suara-suara yang Anda belum dengar. Baik. Masih ada yang mau tanya? Baik, kita stop dulu ya, 9:30 ya, kurang beberapa menit. Oke ya, saudara teman lagi. Ya, kalau mau lanjut, saya tunggu saudara Rabu depan minimal 6 orang ya, 6 orang kita jalan. Yang lainnya berikut nggak apa-apa, tapi saudara yang Pak Steve, Pak Budi, Pak Antio, Bu Tabita, Pak Andi, saya rasa saudara